Halo semua, kembali lagi di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Kali ini teman-teman cerita kita mau ngomongin tentang kesehatan mental. Nah, di sini aku udah ditemenin sama teman baru aku. Di sini Widya. Hai. Halo Widya, kamu bisa kenalin mungkin ke teman-teman cerita di sini. Halo teman-teman, aku Widya yang bakalan nemenin Vela hari ini buat ngobrol-ngobrol seputar kesehatan mental. Jadi mungkin kita bahas mulai dari kesehatan mental dulu kali ya, Wid ya. Iya, oke. Menurut kamu sendiri tuh kesehatan mental tuh apa sih dan seberapa pentingnya gitu buat kamu atau? Iya. Ini kebetulan banget aku lagi akhir-akhir ini sering ngobrolin ini sama teman-temanku. Jadi beberapa hari lalu itu temanku ada yang bilang sama aku, Wid, penting gak sih buat kita mengadvokasi isu kesehatan mental di kampus gitu kan? Dan dia mengasumsikan bahwa kesehatan mental ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki penyakit mental, padahal menurutku itu salah. Iya. Kesehatan mental adalah dinamika kesehatan yang mempengaruhi bagaimana kita menerima dunia, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, bagaimana kita beraktivitas, bagaimana dinamika psikis kita di dalam kepala dan dalam batin gitu. Jadi menurutku setiap orang punya dinamika kesehatan mentalnya sendiri. Entah dia memiliki penyakit mental atau tidak, entah dia terdiagnosis atau tidak, entah dia pernah ke terapis atau tidak, dia tetap memiliki dinamika kesehatan mentalnya sendiri. Dan mengapa ini sangat penting? Bagiku ini penting karena kesehatan mental adalah modal kita untuk beraktivitas sehari-hari, untuk berkehidupan, untuk melihat dunia, untuk menerima realitas. Jadi menurutku ya memang sangat penting. Berarti kalau menurut Widya sendiri tuh kesehatan mental tuh nggak cuman apa ya, nggak cuman sesuatu yang negatif gitu kan, Iya. problem-problem kesehatan mental, tapi juga gimana itu kita rasakan, gimana kita melihat dunia dan segala macamnya. Oh iya, gitu. benar-benar. Ini menurutku adalah kacamata yang salah untuk melihat kesehatan mental hanya sebagai istilahnya apa ya, dalam konotasi negatif gitu loh. Karena sama seperti kesehatan fisik, aku mengandaikan dengan kesehatan fisik aja biar mudah diterima. Sama seperti kesehatan fisik, ada kalanya kaki kita kesemutan, ada kalanya tiba-tiba kita demam gara-gara kehujanan. Ya sama seperti itu, kayak mungkin suatu hari kita diputusin pacar kita dan kita sedih. Itu kan dinamika mental juga kan. Dan penting untuk mengembrace itu dan tidak terlalu menjadikannya patologis, dalam artian nggak terlalu menjadikannya, aduh aku sedih pasti aku depresi, aduh aku sedih pasti ini adalah bentuk gangguan mental. Padahal dinamika mental itu ya memang ada dalam diri setiap orang gitu. Kayak kamu udah ngerti gitu loh, Wid, kayak udah paham banget gitu ya kesehatan mental. Paham banget. Kamu ada ini nggak sih kayak cerita atau mungkin pengalaman pribadi yang menurut kamu ini tuh penting buat kita suarakan atau penting buat orang-orang tuh juga sadar kayak gitu? Oke, jadi begini, aku memang memiliki concern yang sangat besar terhadap isu kesehatan mental, aktivisme kesehatan mental, dan lain-lain itu karena memang itu adalah hasil refleksi kritisku terhadap pengalaman pribadiku gitu. Jadi, mungkin aku cerita sedikit kali ya. Pertama kali aku pergi ke psikolog itu ketika aku masih SMA kelas 3, kelas 3. Aku pergi ke psikolog karena waktu itu aku sedang sangat kalut secara psikis. Waktu itu kan kita lagi zaman-zamannya kita persiapan kuliah ya. Dan aku memang memiliki latar belakang sosial yang kurang baik gitu. Selama SD, TK bahkan aku udah dibully ketika TK dulu, tapi aku sudah bisa menertawakan itu sekarang. TK, SD, SMP, SMA itu kayak selama sekolah aku tidak merasa bahwa aku memiliki dukungan sosial yang baik. Aku tidak merasa bahwa aku ada di lingkungan yang tepat. Akhirnya amarah itu terkumpul, terakumulasi, ditambah juga waktu itu aku nggak datang dari keluarga yang benar-benar harmonis, dan
pokoknya banyak masalah terakumulasi, dan saat itu aku udah ngerasa bahwa aku pengen pergi dari kota ini segera. Aku pengen pergi dari lingkungan yang memenjarakanku gitu. Dan saat itu aku mikir aku harus kuliah di tempat bagus nih gitu. Aku harus dapat pendidikan yang jauh lebih bagus dibanding yang aku terima selama ini. Nah, ternyata pikiran itu membuatku sangat tertekan karena visi yang sangat besar itu. Dan aku memang orang yang cukup ambisius sebenarnya. Dan itu membuatku cukup merasa down sampai aku pengen bunuh diri. Nah, akhirnya ibuku tahu tentang itu. Aku sempat kabur dari rumah saat itu bahkan, dan ibuku tahu soal itu. Terus akhirnya untuk pertama kalinya mereka akhirnya bilang kalau oke, kita akan mengantar kamu ke psikolog. Nah, ternyata konselingku, dialogku dengan psikolog itu sangat berpengaruh kepada bagaimana aku melihat diriku saat itu. Jadi ketika di psikolog itu memang kita nggak curhat doang, kayak aku cerita, aku pernah diginiin, aku pernah mengalami ini itu, tapi lebih dari itu, ketika kita ke psikolog, kita itu diajak untuk menganalisis apa yang kita rasakan, mengapa kita merasakannya, dan bagaimana caranya agar kita merasa lebih baik tentang diri kita dan tentang kenyataan gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki apa yang ada di hidup kita. Nah, ternyata itu benar memperbaiki kesehatan mentalku saat itu, dan aku akhirnya berhasil untuk ya mencapai targetku untuk kuliah di tempat yang aku mau, dan ya berdinamika di sana. Dan sayangnya ketika aku semester 1 akhir itu aku mulai ngerasa kok pengen bunuh diri lagi ya, kok aku sedih banget lagi ya, kok aku down banget lagi ya. Dan di titik itu aku berpikir bahwa kayaknya ini udah berpengaruh ke fisikku, karena saat itu bukan lagi ada di kayak di kepalaku merasa terbakar gitu, tapi itu juga udah mempengaruhi bagaimana aku tidur misalnya. Aku udah mulai sesak napas, tiba-tiba aku sering tremor, kayak tanganku gemetar dan ini kaku nggak bisa digerakin. Misalnya ketika aku panik kayak gitu, aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa fokus, terus udah mulai menyakiti diri sendiri. Dan di titik itu aku mulai sadar kayaknya ini udah patologis deh, kayaknya ini aku bukan sedih nih, kayak ada sesuatu yang lebih daripada sekedar sedih di sini. Akhirnya aku pergi waktu itu ke sebuah rumah sakit jiwa dan ke psikiater langsung, bukan ke psikolog, dan aku akhirnya mendapatkan diagnosis bipolar. Bipolar tipe 2. Nah, jadi mungkin muncul pertanyaan, kok ada tipe-tipenya gitu kan? Emang sebenarnya bipolar itu apa? Iya. Bipolar itu adalah, aku tidak suka menyebutnya gangguan sih sebenarnya, tapi mungkin problematika mental di mana si penyintasnya merasa bahwa dia mengalami dua titik ekstrim yang mempengaruhi mood dia. Jadi bipolar itu bukan gangguan personality, dia bukan gangguan kepribadian, tapi dia gangguan perasaan, gangguan memengaruhi mood, perasaan. Jadi ada mood disorder, ada personality disorder kan ya. Dan bipolar itu terdiri dari episode depresi dengan mania. Kalau yang tipe 1, sebenarnya enaknya digambar lewat grafis kali ya, tapi aku susah membahasakannya. Jadi bipolar tipe 1, ketika dia merasakan mania, itu moodnya tuh sangat meledak-ledak tinggi banget gitu. Kayak dia merasa sangat produktif, dia merasa sangat ekstatik gitu, sangat gembira, sangat optimis terhadap hidup, merasa dirinya besar. Sedangkan ketika dia depresif, dia bakalan merasakan kebalikan dari mania. Kayak dia merasa sedih, down, sangat sedih, merasa tidak punya harapan hidup, merasa dirinya kecil. Nah, mungkin ini bisa disalah persepsikan dengan mood swing biasa. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat mendasar ya dalam
dalam permasalahan kesehatan mental, apa sih yang membedakan ini adalah wajar dan ini itu patologis, ini penyakit. Itu mungkin ada beberapa, kalau aku sendiri sempat baca sekilas kalau itu bisa diidentifikasikan dari apakah dia melakukan bahaya terhadap dirinya sendiri dan orang lain, apakah dia merasakan distress terhadap hal itu, terhadap perasaannya sendiri, dan ada banyak faktor lainnya. Dan waktu itu aku merasa bahwa ini sebuah penyakit karena aku nggak suka, aku nggak nyaman dengan perasaanku sendiri, aku nggak nyaman dengan dinamikanya, dan aku udah mulai melakukan bahaya kepada diriku sendiri. Jadi aku bisa mengatakan bahwa itu penyakit gitu, dan itu patologis dan itu harus disembuhkan. Nah, mungkin yang juga membedakannya dengan mood swing biasa adalah ketika kita memiliki gejala-gejala bipolar ini, aku merasa bahwa ini berdasarkan pengalaman pribadiku ya, ini disclaimer bahwa aku mengatakan di sini tuh refleksi kritisku terhadap apa yang aku pikirkan ketika aku mengalaminya. Aku merasa bahwa aku udah sulit untuk mengidentifikasi kenapa aku merasa depresif. Jadi kayak misalnya ayahku melakukan sesuatu yang tidak mengenakan, misalnya dulu di keluarga, aku merasa sedih, aku bisa mengidentifikasi itu karena ayahku. Jadi ketika aku sampai ke psikiater ini, aku udah nggak bisa lagi tuh mengidentifikasi apa yang membuatku begitu. Itu semua rasanya kayak akumulasi aja dari keseluruhan hidupku yang dicampur aduk dan akhirnya kayak meledak gitu. Jadi aku bisa menyadari bahwa ini tuh perlu diselesaikan atau enggak perlu diperbaiki itu ketika aku merasa aku gampang ke trigger, gampang apa ya Indonesia gitu ya, ke trigger gara-gara hal-hal yang sebenarnya sederhana. Jadi seolah-olah itu ada beban yang selama ini aku tanggung gitu di pundakku. Tapi beban itu ya udah jadi sesuatu yang permanen gitu. Itu udah jadi sesuatu yang menempel di sana, dan ketika beban sedikit aja ditambah itu ya udah itu jadi kacau balau gitu. Nah, aku tuh bisa loh ke-trigger gara-gara hal kecil, kayak misalnya aku waktu itu pernah telat bangun kelas, terus kayak aduh udah jam 10, emang deh aku nih orangnya males banget, emang tuh aku nggak guna, emang deh aku kayak bodoh, kayak gitu. Aku jadi nyalahin diriku sendiri, padahal itu hal yang sangat sederhana gitu loh. Terus bisa juga aku ke-trigger gara-gara aku ngeliat orang lain kesusahan. Padahal itu gak ada hubungannya sama aku. Kayak misalnya di jalan aku ngeliat ibu-ibu yang tuli jualan koran, itu aku bisa aja nangis gara-gara hal itu. Dan ya kayak akhirnya jadi sangat banyak hal-hal kecil yang nge-trigger kita, padahal sebenarnya inti masalahnya tuh bukan itu gitu. Nah, ini juga penting sih sebenarnya, penting untuk dibicarakan. Wow, keren banget teman-teman. Ini cerita dari Widya tuh kita jadi tahu gitu kan gimana sebenarnya hal-hal apa yang dirasain gitu penyintas bipolar, yang emang hal kecil aja tuh bisa apa ya, bisa mempengaruhi kita banget kayak gitu. Tapi aku penasaran sih Wid, ini nggak apa kalau misalnya mau dijawab gitu. Kan tadi kamu udah cerita ada fase-fase depresi dan maniak gitu. Jadi ketika misalnya kamu udah cool down dari fase itu, kamu tuh sebenarnya sadar nggak sih kayak habis melakukan apa atau? Jadi begini, aku kan memang sebenarnya punya 2 diagnosis ya. Aku tuh bukan punya bipolar doang, aku juga punya personality disorder. Namanya borderline personality disorder. Nah, jadi ini adalah 2 penyakit yang sebenarnya mirip, tapi comorbid dan akhirnya jadi menyatu. Jadi mungkin aku cerita sedikit tentang borderline personality disorder ini. Borderline personality disorder adalah gangguan kepribadian ambang yang menyebabkan seseorang merasa ada di ambang batas antara satu kutub dengan kutub lainnya. Jadi misalnya gini, dia kalau yang aku rasain dalam pengalaman pribadiku sendiri, itu membuatku jadi bingung aku itu siapa. Kayak, jadi ketika ditanya oleh kamu apa yang apakah aku menyadari atau tidak, aku tuh sadar atau enggak, aku nggak tahu itu gara-gara bipolarku atau gara-gara BPD-ku atau itu gara-gara aku aja gitu. Tapi kalau ditanya sadar atau enggak, ya aku sadar. Aku selalu sadar aku habis melakukan apa. Aku bahkan sadar pertimbanganku apa untuk melakukan itu. Jadi dalam artian, walaupun aku cenderung untuk impulsif ya ketika aku mania, apalagi mania, bukan apa kalau aku lagi manic, itu kayak sangat impulsif.
Tapi kalau lagi depresif juga ujung-ujungnya tuh jadi impulsif juga untuk melakukan sesuatu, tapi mungkin yang lebih destruktif. Kayak misalnya kalau lagi manic itu belanja, kayak suka banget. Waktu itu aku pernah nih, ini pengalaman yang sangat aneh sebenarnya. Aku punya banyak deadline waktu itu. Tapi karena aku lagi manic, aku tuh pengen banget belanja gitar sama efek gitar buat ngeband. Kamu bisa gitar nggak tapi? Sebenarnya bisa. Masih aman, masih kepake. Masih kepake sebenarnya. Oke. Itu aku pengen banget belanja itu sampai semalam 2 malam aku begadang buat survei. Tapi padahal aku gak punya duitnya, itu harganya kayak abis 12 juta gitu. Tapi aku nggak punya duit, tapi aku begadang buat survei. Itu impulsif, itu impulsif banget. Dan gitar yang pengen aku beli itu adanya di Italia. Itu aneh banget sumpah, itu aneh banget. Nah terus kalau lagi depresif mungkin impulsifnya tuh lebih ke sesuatu yang destruktif. Kayak misalnya aku jadi sering ngebut-ngebutan, kayak bawa motor tuh jadi kayak bodo amat lah, kalau aku ketabrak aja kayak gitu. Terus sering menyakiti diri sendiri. Aku dulu masih kayak gitu, tapi sekarang udah berusaha untuk kurangin. Atau mungkin berakhir di terlalu banyak merokok, terlalu banyak minum alkohol. Jadi kayak destruktif banget gitu sih. Tapi buat fase-fase kayak itu di tiap orang tuh beda-beda, atau kamu juga mungkin ada pengalaman cerita sama temennya sama gitu, fase-fasenya tuh sama nggak sih, kayak gejala-gejalanya tuh sama atau gejalanya sama tapi mungkin cara orang gini, di beberapa temanku yang bipolar itu mereka cenderung untuk lebih sering ke manic dibandingkan ke depresifnya. Jadi ada beberapa orang yang kalau aku tuh lebih sering ke depresif, aku jarang banget manic. Sekalinya manic itu outputnya tuh sangat mild, sangat halus gitu. Kayak misalnya temanku ada yang manic dan misalnya dia sering marah jadinya, kayak agitatif banget orangnya. Kalau aku justru ketika aku manic, aku malah jadi produktif. Kayak misalnya aku pernah manic dan aku menghabiskan 2 buku satu hari kayak gitu loh. Jadi kayak kepalaku tuh kayak terbuka banget gitu. Dan kadang orang nggak ngerasain hal seperti itu, tapi hal itu jarang terjadi pada aku dan lebih sering ke depresi. Jadi ada kecondongan gitu loh, kalau di tiap orang dia lebih condong sering ke hypomanic, ke manic, atau ke hypomanic itu manic tapi yang lebih mild kayak aku. Dia biasa ada di bipolar tipe 2. Jadi lebih ke perasaan gembira tapi yang nggak seneng-seneng banget tapi seneng gitu. Susah aku jelasin ini. Ya begitu, kayak lebih ke perasaan produktif, merasa optimis gitu. Oke. Terus tadi kamu juga sempat cerita kan, kamu udah pernah ke psikiater dan segala macam. Kamu udah ini banget dong, berarti udah kebiasa, udah ketemu sama mereka gitu. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman cerita bedanya psikolog dan psikiater, dan gimana kamu akhirnya ketemu orang-orang ini buat membantu kamu akhirnya. Mencari bantuan terapis ini sebenarnya topik yang sangat menarik ya. Karena sebenarnya terapis itu, aku ngerasa terapis mental itu beda sama terapis fisik. Karena mau nggak mau, ketika kita membicarakan sesuatu yang psikis, itu kita nggak bakalan bisa benar-benar melepaskan pengalaman subjektif kita terhadapnya gitu loh. Jadi akhirnya terapis itu preferensi banget, berdasarkan preferensi banget. Ada orang yang suka terapis yang aku menyebutnya terapis ini secara kayak umbrella term ya, baik untuk psikolog maupun psikiater, walaupun keduanya berbeda. Jadi sebenarnya psikolog itu adalah lulusan psikologi yang membantu kita untuk menganalisis masalah kita dari segi psikis. Kalau psikiater mereka berhak untuk memberikan intervensi fisik, misalnya ini sejauh yang ku tahu, mereka berhak untuk memberikan obat, mereka meresepkan obat, terus mereka meresepkan ya bekerja seperti dokter gitu loh. Bisa menganjurkan kita untuk rawat inap misalnya. Tapi psikolog ketika mereka melihat satu klien yang sepertinya problematikanya nggak bisa nih hanya diselesaikan dengan sesi konseling, dia juga bisa berhak untuk menyarankan kliennya untuk pergi ke psikiater gitu, untuk mendapatkan obat. Nah, dia yang kamu tanyakan, sorry bisa diulang? Pengalaman-pengalaman kamu bertemu dengan mereka, gimana dinamika, atau mungkin di Indonesia atau pengalaman kamu sendiri tuh pelayannya kayak gimana? Nah ini sebenarnya aku mungkin harus ngasih penjelasan dulu ya. Jadi aku tuh sebenarnya punya preferensi yang spesifik terhadap aku pengen psikolog itu seperti apa gitu.
Karena biasanya teman-temanku yang ke psikolog tuh kayak aku ngerasa ini membantu, aku ngerasa ini nggak membantu. Nah, terkadang mereka tuh preferensinya tuh berdasarkan apakah psikolog ini to the point nggak sih orangnya, apakah dia lebih sering berbicara atau kita yang lebih proaktif di dalam sesi konseling gitu loh. Jadi ada banyak faktor yang membuat seseorang itu memilih psikolog dengan kriteria tertentu gitu. Nah, kalau misalnya aku ditanyain kayak gini, aku sebenarnya punya kriteria tersendiri terhadap psikolog. Jadi kayak aku selalu pengen psikolog itu menghargai hak-hak individualku sebagai orang yang mendatangi konseling itu sendiri. Kayak aku pengen dalam ruang konseling aku dan dia tuh setara. Jadi kayak nggak ada relasi kuasa yang timpang di sana gitu loh. Aku pengen kalau misalnya aku memang tidak ingin menceritakannya, maka aku tidak dipaksa untuk cerita, misalnya gitu. Karena pernah waktu itu aku lagi dalam kondisi mental yang kritis. Aku kayak aku pokoknya waktu mau tidur, tapi di kepala aku tuh aku nggak bisa melepaskan diri dari bayangan aku pengen lompat dari jembatan gitu. Aku pikiran itu terus sampai aku sesak napas dan aku nangis. Itu kan udah nggak bisa ditenangin lagi ya, maksudnya ditenangin dengan cara biasa gitu. Pergilah aku ke IGD, aku ketemu psikiater, terus dia malah bilang gini sama aku, Mbak lagi ada apa sih? Mbak cerita sama saya. Aku bilang aku nggak mau, tapi dia tetap maksa aku buat cerita terus-terusan, dan aku nggak nyaman. Bahkan teman yang nemenin aku pun nggak nyaman denger dia maksa aku gitu. Nah itu yang sebenarnya aku pengen hindari. Aku pengen ada relasi yang setara gitu antara aku dan si konselornya. Nah di samping itu aku juga sebenarnya ini penting banget ya. Jadi sebenarnya ide ini adalah yang mendasari aku untuk ngomong semua ini sekarang. Aku percaya bahwa kesehatan mental itu sebenarnya bukan masalah individual. Kesehatan mental itu bukan masalah kita pribadi, aku pribadi, kamu pribadi, dia pribadi. Tapi kesehatan mental itu masalah yang juga disebabkan oleh problematika yang lebih besar, yang struktural. Misalnya kayak aku jujur, aku adalah penyintas kekerasan seksual juga, berbagai macam kasus kekerasan seksual. Dan aku yakin bahwa kasus-kasus tersebut juga menyumbang trauma ke aku. Dan kalau misalnya kita telisik lagi, kekerasan seksual itu akarnya dari mana? Itu pasti dari relasi kuasa yang patriarkis, misalnya begitu. Juga ada relasi-relasi ekonomi yang timpang. Jadi ada banyak faktor-faktor dinamika sosial politik yang sebenarnya menyebabkan tiap individu itu prone to mental illness. Jadi kayak aku percaya sebenarnya isu ini sebenarnya seharusnya diadvokasi sama setaranya dengan isu-isu lain, seperti misalnya kita katakanlah isu-isu yang menggugah gitu, kayak misalnya masalah ruang, masalah tata ruang, masalah lingkungan. Jadi sebenarnya isu kesehatan mental ini kan kita semua punya dampaknya gitu loh. Kita semua punya resiko untuk akhirnya memiliki problematika mental, tapi kenapa ini selalu dikembalikan ke kita pribadi, padahal enggak. Jadi aku juga sadar bahwa yang menyebabkanku jadi sangat stres saat aku mulai masuk ke sesi konseling itu adalah aku ditekan untuk akhirnya punya pekerjaan yang baik gitu. Aku ditekan secara sosial untuk akhirnya bergaji besar misalnya. Aku ditekan untuk masuk ke universitas yang bagus ya, buat apa? Biar aku bisa memproduksi uang gitu loh. Dan pas permasalahan ini kan sebenarnya struktural ya, kayak ya ada ketimpangan yang jauh lebih besar dibanding kita secara individual yang menyebabkan unit-unit terkecil bernama keluarga itu mereproduksi kekerasan kayak gitu. Itu sih, jadi gila sih, aku berasa kuliah. Oh my god, keren banget. Jadi yang menurutku kayak aku suka menyebut ini sebagai kesehatan mental radikal gitu loh. Maksudku kita melihat kesehatan mental bukan hanya sebagai urusan sendiri-sendiri, tapi juga kayak helikopter view, kita dilihat apa sih? Kalau kata dosen aku kayak Lego nggak sih? Jadi satu hal kecil tuh sebenarnya disebabkan sama banyak gitu. Iya, tepat sekali kan. Realitas membentuk individu, membentuk agensi, tapi juga agensi punya pengaruh terhadap realitas. Dan ini yang terkadang aku suka nggak dapet di konselingku. Kayak aku ngerasa konseling itu kayak mengembalikan masalah itu ke urusanku pribadi gitu. Padahal sebenarnya menurutku penting nih buat konseling ini kita melihat helikopter view-nya juga gitu loh. Kita melihat ini sebagai kekerasan sistemik gitu. Nah, ini sih yang sebenarnya aku sempat mikir untuk aku pengen deh sekali-kali bikin kayak kolektif yang
mengedukasi. Jadi proses tuh dialektis ya, kayak maksudnya bekerja dua arah, antara penting adanya edukasi tapi juga penting adanya perawatan gitu terhadap kesehatan mental masing-masing individunya, dan biasa support group tuh kurang melakukan itu bagian edukasinya gitu. Terus tadi ngomongin support group, kamu ada ini nggak sih, kayak ada perkumpulan sendiri nggak sih biasanya buat? Ada, tapi daring. Oh, daring. Aku nggak pernah support group yang bener-bener offline ketemu langsung belingkaran gitu kayak di film-film. Di basement biasanya. Aku nggak punya support group seperti itu. Tapi it helps nggak? Maksudnya kayak sejauh ini aku nggak ngerasa signifikan sih. Mungkin karena hanya di perantara yang lewat WhatsApp kali ya. Kayak nggak ketemu langsung gitu. Ya, aku juga mau sekalian cerita nih, Wid. Jadi nggak dulu sih, baru-baru ini karena aku juga sering cerita gitu sama teman-temanku, curhat kayak aku misalnya lagi ada masalah gitu, problem ya. Pada waktu itu aku udah sempet kepikiran buat menyakiti diriku sendiri, kayak terus tanggapannya dia tuh gini, kamu kapan terakhir kali ke gereja gitu. Terus kayak respon orang-orang kan pasti beda-beda kan, cuman responnya si dia ini tuh menurut aku nggak cuma ditemu di dia aja, tapi banyak orang yang selalu menganggap bahwa kesehatan mental dan segala macamnya ini tuh selalu dikaitkan dengan kedekatanmu dengan Tuhan, kayak gitu. Tanggapan kamu kayak gimana? Aku punya dua insight sih tentang ini. Pertama, aku memang percaya bahwa agama itu kan punya fungsi sebagai kontrol sosial ya, dan kita itu menginternalisasi ide itu sampai di titik dimana kita berpikir bahwa agama itu juga mengontrol kepribadian kita, agama itu juga mengontrol perilaku kita, dan menurutku nggak serta-merta demikian sebenarnya. Karena bagaimana kita mengartikan kedekatan kita dengan Tuhan itu sebenarnya sesuatu yang sangat personal dan sangat berdasarkan pengalaman yang empirisnya subjektif banget gitu loh. Jadi mungkin apabila aku dan kamu punya agama yang sama dan mazhab yang sama, mungkin bagaimana aku mengartikan Tuhanku tuh juga beda dengan bagaimana kamu mengartikan Tuhanmu gitu loh. Nah, itu pertama. Yang kedua, aku nggak bisa menegasikan, aku nggak bisa menolak ide bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu berpengaruh pada kesehatan mental juga. Karena dari pengalamanku pribadi, akhir-akhir ini kan aku jadi cukup spiritual ya. Jadi sebenarnya memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ada faktor fisik, misalnya apakah olahraga itu berpengaruh. Olahraga itu sebenarnya berpengaruh pada kesehatan mental karena dia memproduksi hormon-hormon tertentu. Jadi fisik ini berpengaruh ke bagian hormonal, apakah hormon serotonin stabil di kepala dan lain-lainnya. Lalu ada juga faktor sosial, ada faktor satu lagi spiritual. Jadi ada banyak faktor, tapi aku sebutkan hanya 3 ini di sini. Nah, faktor spiritual ini itu spiritual yang kuartikan tuh bukan hanya kedekatan kita pada ketuhanan, pada divine being, tapi juga kedekatan kita terhadap dunia yang kita artikan. Apa sih yang kita percaya dalam hidup? Apa sih yang mau kita kejar dalam hidup? Nilai-nilai fundamental kehidupan kayak gitu loh. Kayak nilai-nilai filosofis yang kamu percaya dalam hidup dan kamu kejar tuh seperti apa? Kamu mau mencari apa dalam hidup? Sebenarnya apa yang kamu percayai? Bagaimana kamu mengartikan relasimu dengan orang lain misalnya? Bagaimana kamu mengartikan relasimu dengan alam? Jadi sebenarnya ide-ide filosofis tentang kehidupan menurutku itu juga sangat berpengaruh, dan aku membungkusnya dalam kata spiritual ya. Jadi spiritualitas yang aku maksud ini bukan hanya kedekatan kita pada Tuhan, tapi juga kedekatan kita pada ide tentang dunia gitu loh. Dan itu sangat berpengaruh bagiku pribadi, kepada diriku, karena itu akhirnya membuatku jadi tahu aku pengen ngapain dengan hidupku gitu. Kayak misalnya ketika aku ngelihat nih, misalnya ada penyintas KDRT, aku percaya bahwa seharusnya dunia itu nggak ada dominasinya gitu. Seharusnya dunia itu nggak ada orang ngegebukin satu sama lain kayak gitu. Nah, ketika aku mulai ngerasa aku sedih karena hal itu, aku bakalan kembali ke ide itu lagi, dan itu akan membuatku merasa lebih baik gitu. Jadi ya, aku percaya sih memang bahwa nilai-nilai spiritual, nilai-nilai filosofis tentang hidup itu akan mempengaruhi. Dan mungkin beberapa orang mengartikannya, membungkusnya dalam bentuk agama ya. gitu.
Wah, menarik banget nih teman-teman. Tadi kita udah sharing-sharing sama Widya tentang banyak hal, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, terus pengalamannya Widya sendiri gimana di support group bersama juga psikiater dan segala macam. Nah, cuman ini sempet jadi pertanyaan banyak orang nih, Wid, kan. Sebenarnya hal apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang awam ketika mungkin ada teman kita yang sedang dalam fase manik atau depres itu sendiri, kita tuh harus berbuat apa biar orang ini nyaman atau kita juga bisa membantu kayak gitu? Ini pertanyaan yang cukup sulit karena aku sendiri juga bingung kadang apa yang aku mau gitu loh, apa yang sebenarnya aku harapkan orang-orang untuk lakukan. Tapi aku punya beberapa teman yang ada di sekitarku dan aku melihat pola perilaku mereka. Yang pertama, kamu perlu tahu sebenarnya yang bersangkutan ini maunya apa. Misalnya kamu bisa mulai dengan nanya ke dia, kamu lagi pengen aku dengerin doang atau kamu pengen aku kasih saran. Itu bisa mulai dari situ. Kalau memang dia jawab aku pengen didengerin doang, maka yang kamu lakukan adalah jangan menginvalidasi cerita dia. Jangan bilang kalau tapi kan itu bakal berlalu juga, kan besok kamu bakalan lupa juga, mending kamu tidur aja. Jangan mengecilkan, mengerdilkan pengalaman dia gitu loh. Karena ini juga fatal ya, aku pernah loh ke psikolog dan dia malah bilang gini ke aku, kamu tahu gak yang barusan keluar itu ceritanya jauh lebih berat dibanding kamu. Oh iya. jahat banget kan, makanya aku harap itu gak terjadi juga di kawan-kawan ya. Aku harap kita nggak bakal pernah membicarakan hal seperti itu. Nah, ketika dia minta saran, pastiin saran yang kamu berikan itu kamu kasih disclaimer kalau aku jadi kamu, mungkin aku akan melakukan ini berdasarkan pertimbanganku yang ini. Jadi kayak jangan menggunakan kata seru gitu loh. Kayak coba kamu sekarang berhenti deh kayak gitu. Tapi juga tunjukkan bahwa kamu berharap mereka melakukan yang terbaik untuk dirinya. Jadi serahkan itu kembali pada mereka, pertimbangannya kembali pada mereka. Kayak aku punya teman yang waktu itu ketika aku pengen bunuh diri dia bilang gini, ada dua hal yang aku inget banget dari temanku yang ngomong. Pertama, temanku di Jakarta dia pernah ngomong kayak gini, gue yakin suatu saat nanti lo bakalan jadi orang yang sangat berguna bagi kemanusiaan, maka tolong jangan meninggal dulu. Itu yang memberikanku motivasi gitu loh, bahwa ada orang yang percaya sama kapabilitasku gitu. Yang kedua, ada lagi juga yang pernah ngomong kayak gini, mungkin kita semua memang pengen meninggal ya Wit ya, tapi gue pengen lo tahu bahwa kalau misalnya ada sedikit orang di dunia ini yang pengen lo tetap hidup, gue adalah salah satu di antaranya. Gitu. Jadi menurutku itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa aku tuh pengen lo kamu sehat dan baik-baik aja gitu. Itu penting untuk menunjukkan bahwa kita berempati pada mereka, bahwa kita ada untuk dia, kita ada untuk mereka, bahwa kita tidak menginvalidasi cerita mereka, dan bahwa kita mendengarkan mereka tuh maunya apa gitu. Itu penting sih. Itu aja mungkin 5 ya tadi aku sebutin, berapa tuh? Ya gitu. Oke. Terakhir nih, Wet. Terakhir. Pesan atau hal positif apa yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman cerita yang lagi nonton di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada? Jadi teman-teman, ada satu hal yang kuharap kalian ingat. Bahwa sebenarnya kehidupan itu sangat dinamis, kayak kita itu berubah setiap harinya, bukan berubah, tapi kita memproses hal baru tiap harinya, kita mendefinisikan ulang diri kita tiap harinya. Gak apa kalau misalnya hari ini kamu A, terus besok kamu B, terus besoknya lagi kamu anti A. Jadi dalam artian gak ada dirimu yang asli, gak ada dirimu yang oh ini aku banget, ini bukan aku, ini aku dan ini orang lain. Ada baiknya kita juga membagi diri kita dengan orang lain. Ada baiknya juga kita mendefinisikan diri kita sebagai kita yang merelasikan diri dengan banyak orang lain, dengan banyak kemungkinan baru, dan dengan masa depan lah ya, bukan hanya siapa kita yang pernah kita jalani, tapi juga siapa kita yang memungkinkan kita yang baru di masa depan gitu loh. Jadi aku harap kita selalu terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih baik, maupun hal buruk juga akan tetap datang. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Oke, keren banget ya ampun, ini
podcast kali ini bener-bener bermanfaat banget. Aku makasih banget buat Widya udah mau sama-sama. datang ke sini, udah mau Makasih juga sharing, sudah berbagi mengundangku. informasi, pengalaman dan juga cerita. Oh iya, jangan lupa buat selalu tonton podcast kita. Ikutin aku buat gini. Jangan lupa buat selalu like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Share ke kalian. teman-teman kalian. Biar podcast ini tuh semakin banyak viewersnya, biar juga semakin berkembang. Buat teman-teman juga yang masih mungkin masih kepo-kepo mau nanya sesuatu, mungkin bisa di kolom komentar di bawah ini, biar nanti kita buat podcast kita ke depannya supaya bisa lebih berkembang. Oke, Alright. segitu dulu podcast dari aku dan Widya. Kita pamit undur diri. Bye-bye.